Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi rapot untuk tahun 2025. Yang pertama kita masuk ke aplikasinya, kita buka. Setelah itu masukkan passwordnya. Setelah itu kita tunggu masuk ke, kalau masih ada tulisan enable content, kita masuk ke klik enable contentnya, kita masuk ke menu. Nah, di sini tampilannya awal kita masukkan nama sekolahnya, setelah itu nama desa, kecamatan, kabupatennya kita masukkan, terus alamat sekolahnya, NPSN-nya, dan kode pos, terus telepon kalau ada telepon satuan pendidikan. Di sini kita pilih fasenya. Kalau yang di sini udah aplikasi fase rapat fase A, maka di sininya A, kelasnya kita tuliskan kelas 1 atau kelas 2 bisa kita tuliskan di situ. Untuk semesternya kita masukkan di sini. Ini untuk semester 1 dan tahun ajarannya tahun ajaran 2005, dan kita isikan juga di sini tahun 2006. Tanggal bagi rapotnya contoh tanggal 14 Desember. Kita klik di situ. Terus emailnya juga kita tuliskan di sini, Bapak Ibu ya. Terus websitenya, kalau sekolah memiliki website, kita tuliskan di sini. Terus kita masukkan nama kepala sekolahnya, NIP kepala sekolahnya, terus nama wali kelasnya kita masukkan. Setelah itu ini wali kelasnya. Di sini ada interval Bapak Ibu untuk mengetahui bahwa nanti nilai yang diinputkan hasilnya itu sudah sesuai gitu ya. Artinya kalau cukup itu nilainya dari 60 sampai 79, 80 sampai 89 itu adalah baik kriterianya, 90 sampai 100 itu sangat baik. Terus berikutnya yang kita lakukan adalah masuk ke data murid. Ya, data murid, kita klik data muridnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita masukkan NISN-nya. Ya, saya ambil satu contoh, misalkan NISN-nya kita masukkan di sini ya. Masukkan saja NISN-nya. Setelah itu NIS-nya, ya Bapak Ibu, kita masukkan NIS-nya. Terus yang kedua nama murid, ini harus lengkap Bapak Ibu kita isi, ya isi semua. Ini isi semua sampai ke wali peserta didiknya, kita isi semua di sini. Alamat dan lain sebagainya kita isi di sini. Ini nanti nama lengkap di sini ini akan dijadikan patokan untuk identitas rapotnya dan juga identitas rapot yang ada nilainya di situ. Ya, setelah kita lengkapi di sini Bapak Ibu, kalau misalkan nanti jumlah siswanya yang saya sudah disiapkan ini sampai 60. Kalau misalkan kurang dari 60 ya yang sisanya dihapus saja, yang dihapus saja sisanya. Tapi kalau misalkan lebih dari 60, kita tidak menyiapkan penambahan. Untuk misalkan jumlah siswanya sampai 80. Jadi sisanya saja bisa saja Bapak Ibu di sini bikin filenya dua file ya. Artinya yang satu 60, yang satunya lagi 20 siswa gitu, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu nanti lengkapi data siswanya. Kalau misalkan sudah lengkap, kita kembali lagi ke menu. Ya, di sini baru nanti Bapak Ibu mengisi ya, mengisi mata pelajaran. Mata pelajarannya di sini kalau fase A diisinya yang berwarna hijau ya. Nanti setelah itu kokuliernya juga diisi. Contoh misalkan kita masuk ke pendidikan agama, ini fase A. Fase A itu tidak ada IPAS, bahasa Inggris, dan KKA. Maka kita isi misalkan pendidikan agama. Nah, di dalam pendidikan agama Bapak Ibu, kami sudah siapkan nilainya itu nilai sumatifnya itu sampai ke 12. Tapi kita lihat di sini Bapak Ibu, ini tergantung TP atau ATP yang dibuat. Kalimat deskripsinya yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Di sini ada
5 ya, ada 5 berarti pasti pengisiannya nilainya untuk sumatifnya itu nilainya itu ada 5 poin di sini, kita isi sampai 5 poin ya. Nah, ini kalimat deskripsinya disesuaikan Bapak Ibu, disesuaikan dengan TP yang sudah Bapak Ibu buat atau ATP yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, saya ini tinggal mengambil di sini aja, mengenal dan menyebutkan huruf hijaiyah serta harakatnya. Ya, sedangkan ketika kita membuat tujuan pembelajarannya biasanya peserta didik dapat mengenal. Jadi dapatnya kita hilangkan, kita lanjutkan hanya mengenal dan menyebutkan huruf hijaiyah serta harakatnya saja. Tanpa titik, jangan digunakan titik. Jadi langsung saja titiknya dihilangkan. Kalau misalkan Bapak Ibu bikin titik, titiknya dihilangkan. Ya. Titiknya dihilangkan. Gitu. Nah, di sini sesuaikan juga dengan kalimat deskripsinya yang lain. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya untuk pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, setelah lengkap Bapak Ibu mengisi sesuai dengan nama peserta didik ya, karena nama peserta didik ini Bapak Ibu tidak perlu mengetik ulang, kita hanya mengisikan nilainya saja di sini ya. Jadi saya tekankan bahwa ketika kita membuat kalimat deskripsinya ada 5 poin, maka 5 poin yang harus diisi, harus diisi nilainya. Nah, setelah itu nanti ada nilai sumatifnya, nilai akhirnya baru tengah semester, akhir semester ini bisa, dan ini ada nilai akhir di sini. Ini sama dengan diambil dari nilai tengah semester dan nilai sumatif ya. Nah, dari sini Bapak Ibu, ini kalau ini secara otomatis. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengisikan nilainya, misalkan untuk TP1-nya Bapak Ibu atau TP 1-nya misalkan nilainya 78. Nah, ini akan otomatis Bapak Ibu. Otomatis 78 terus misalkan di sini 80, 69, terus ini 80, yang ini misalkan 89, ini 90, jadi semuanya terisi ya, terisi. Ini 80. Bentar, ini. Nilainya tinggal dilihat sama kita. Nah, di sini ini akan otomatis di sini Bapak Ibu. Otomatis nilainya akan otomatis keluar di sini, dan deskripsi capaian kompetensinya akan terlihat di sini, akan udah otomatis di sini. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Saya ambilkan ke sini ya, karena ini ternyata terkunci. Misalkan ke sini juga sama, ini 7, 10, 6 dan lain sebagainya sampai dilengkapi semuanya gitu ya. Nah, kalau misalkan ini berarti nilai tengah semesternya kita bisa diisi kan, tengah semester, terus nilainya akhir semester juga bisa dimasukkan. Nah, ini otomatis Bapak Ibu otomatis sudah terisi semua ya, otomatis sudah terisi semua. Ininya otomatis karena ini tadinya ada titiknya dihilangkan supaya titiknya jangan keluar, dan ini sudah ini Bapak Ibu sudah masuk ke situ. Nah, kalau sudah lengkap isinya sudah lengkap, kita kembali lagi ke menu, kita isi yang semuanya diisi. Nah, setelah diisi semuanya, nah kita masuk ke kurikuler. Sama kurikuler juga Bapak Ibu. Jadi kalimat deskripsinya dilihat dari tema kurikulernya apa. Kita masukkan di sini ya. Kita masukkan secara deskripsinya, kalimat deskripsinya, dan nanti akan otomatis Bapak Ibu. Kalau 4 komponen berarti di sini kita ngitungnya ada 4 juga mengisinya. Misalkan seperti ini. Nah, gitu. Jadi akan muncul deskripsinya itu otomatis. Setelah lengkap, nanti kita kembali lagi ke menu. Bapak Ibu bisa lihat rekapan nilai
pembelajarannya ini secara otomatis yang tadi kita udah isi ya. Dari situ kalau sudah lengkap kita bisa langsung ke cetak ya, dicetak. Pertama yang kita akan lakukan adalah cetak covernya. Ini secara otomatis covernya Bapak Ibu ya, otomatis disesuaikan dengan alamat yang sudah Bapak Ibu buat ya, seperti itu. Nanti kalau mencetak tinggal print saja ya, disesuaikan nomor urutnya itu otomatis juga, tinggal diklik. Kalau turun kita yang bawah yang diklik. Dan berikutnya Bapak Ibu kita masuk ke rapot. Nah, rapot di sini ini otomatis juga Bapak Ibu ya. Rapotnya disesuaikan di sini ya, dilengkapi. Ini tidak merubah ya Bapak Ibu, ini sesuai dengan yang sudah Bapak inputkan. Begitu juga di nilai kokurikuler, terus ekskul juga. Ekskul tadi adanya kalau ekskul di sini ya. Ekskul itu ada ekskul dan ketidakhadiran bisa ditulis di sini ya. Catatan wali kelas bisa ditulis ini di setiap peserta didik. Nah, dari situ Bapak Ibu tinggal mencetak saja. Ya, mencetak. Dicetak di sini biasa di kontrol P ya. Nah, di sini otomatis Bapak Ibu sudah mencetak dan dilanjutkan tinggal di print. Nah, ini satu-satu ya di printnya. Nah, untuk lampirannya ada mutasi, kita bisa klik mutasinya. Ini disesuaikan dengan nama siswanya per nomor urutnya. Itu sama, tinggal dicetak, Ctrl P, ya kita print seperti itu. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan juga kita aplikasi ini bisa membantu Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.